Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Isan di channel Isan Fadil tentunya, dan kali ini kita bakalan bahas Boruto lagi ya. Karena Boruto ini update-nya sebulan sekali ya, lama banget. Dan kali ini chapter 15 kalau nggak salah. Dan kali ini Amado bener-bener wow ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan keadaan Sunagakure yang diserang oleh Matsuri. Di sini Gaara menolong Shinki dan teman-temannya agar bisa kabur dan selamat dengan jutsu pasirnya. Tujuan Matsuri datang adalah hanya untuk melacak jejak Boruto dan rekannya. Matsuri juga bilang bahwa sebaiknya Gaara tidak usah menyia-nyiakan waktunya buat melindungi anak-anaknya yang ada di belakangnya itu. Justru itu, Gaara tak bisa membiarkan anak-anaknya kehilangan masa depan yang cerah meski nyawanya yang jadi taruhannya. Lalu Matsuri akan membiarkan mereka hidup asal Gaara tidak melawan. Gaara setuju dan langsung mengirim anak-anaknya keluar dengan jutsu pasirnya. Ketika itu Shinki berusaha menggunakan jutsu pasir magnetnya untuk melepaskan diri dari gumpalan pasir milik Gaara, dan setelah itu dia gunakan jutsu segel untuk melindungi Gaara dari para monster. Setelah berhasil melindungi Gaara, salah satu monster pohon itu menangkap Shinki dan menjadikannya pohon. Lalu Matsuri kagum pada Shinki karena meskipun Shinki sudah menjadi pohon, tapi jutsu segelnya masih aktif selama Shinki masih hidup. Lalu panel berpindah di mana Kankuro yang sedang memberitahu Shikamaru tentang keadaan Sunagakure saat ini. Kankuro berkata bahwa jika mereka ingin menolong Gaara, mereka harus menolong Shinki terlebih dahulu karena yang bisa melepaskan jutsu segel itu hanya Shinki. Shikamaru yang sudah paham dengan situasi yang terjadi lalu bertanya pada Kankuro untuk memastikan apakah ada kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang sama dengan Shinki. Kankuro menjawab bahwa sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Shikamaru juga bilang bahwa saat ini Konoha sedang menyelidiki gejala pohon dan mencari solusi dengan menganalisis informasi yang ada. Jika ada fakta baru, Shikamaru akan menginformasikan pada Kankuro. Lalu Kankuro juga minta tolong lagi pada Shikamaru untuk merahasiakan insiden ini dari Temari agar Temari tidak khawatir. Dan tentu saja Shikamaru mengerti hal itu. Komunikasi antara Shikamaru dan Kankuro selesai, lalu Shikamaru berkata pada Sarada dan Sumire bahwa mereka harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Dan Shikamaru juga meminta tolong pada Sarada dan Sumire untuk melaporkan pada Shikamaru jika Boruto melakukan kontak dengan Sarada dan Sumire, karena saat ini Konoha butuh informasi sebanyak-banyaknya. Lalu panel berpindah lagi di mana Jura yang berkata pada Ryu bahwa Jura yang memberi namanya karena nama adalah informasi paling dasar untuk membangun identitas. Lalu Ryu suka dengan namanya itu dan dia menyuruh senior-seniornya untuk diam sebentar karena dia merasa bahwa ada yang menguping obrolan mereka. Lalu Ryu menggunakan jutsu pasir magnetnya untuk menarik orang yang nguping itu keluar, dan ternyata orang yang nguping itu adalah Kode. Jura menyuruh Ryu untuk melepaskan Kode karena mereka semua yang ada di sini berutang budi pada Kode. Setelah Ryu melepaskan Kode, Jura bertanya pada Kode ada perlu apa Kode di sini. Kode berkata bahwa apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki? Jura menjawab bahwa mereka akan melakukannya, tapi masih ada hal lain yang menjadi prioritas mereka. Jura juga bilang bahwa jika Kode ingin membunuh Boruto karena dendamnya itu, Jura akan menghentikan Kode karena yang akan menjadi makanan cukup Kawaki saja.
saja. Lalu Kode berkata bahwa Jura pikir dia siapa seenaknya menyuruh dirinya untuk membunuh Boruto. Kode juga bilang ke Jura bahwa kalian para monster hanya perlu melahap Otsutsuki dan yang akan memakan buah cakra adalah Kode. Dialah yang akan menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Isshiki. Lalu Jura mengancam Kode dengan berkata bahwa jika Jura yang memakan buah cakranya, kira-kira apa yang akan terjadi? Kode yang mendengar itu langsung memberi Jura pelajaran dengan menyerangnya menggunakan tanda cakarnya, tetapi Jura dengan mudahnya menembak tangan Kode dengan tembakan Bijudama dari matanya. Setelah itu Jura berterima kasih pada Kode karena sudah memberi Jura dan yang lainnya kebebasan berpikir, dan dengan rasa hormat Jura memberi tugas pada Kode, yaitu untuk menghabisi Boruto dan rekan misteriusnya. Sebagai imbalannya, Jura berjanji akan memberikan buah cakra pada Kode. Lalu Kode menutup luka dengan tanda cakarnya dan berkata pada Jura bahwa tanpa Jura suruh pun pasti Kode akan melakukannya untuk menghabisi Boruto dan rekannya sekaligus. Jadi Jura harus memberikan buah cakra pada Kode jika tugasnya sudah selesai. Lalu Kode pun pergi dengan tanda cakarnya sambil berkata bahwa tertawalah selagi bisa karena pada akhirnya Kode lah yang akan tertawa. Setelah itu Jura menyuruh Ryu untuk mendengarkan suara naluri yang ada di dalam diri Ryu. Karena dengan begitu Ryu akan tahu sosok target yang akan dimakan olehnya. Soal itu Ryu sudah tahu siapa target yang akan dimakan olehnya, yaitu Kazekage kelima, Gaara si padang pasir. Lalu panel berpindah lagi di mana Boruto yang sedang nongkrong di patung Hokage, tiba-tiba Kawaki datang untuk berbicara pada Boruto. Kawaki bertanya pada Boruto mengapa Boruto tidak memberitahu yang sebenarnya pada warga Konoha. Boruto menjawab bahwa dia tidak mau membuat situasi jadi runyam. Jika memberitahu yang sebenarnya pasti akan ada perpecahan yang menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, dengan situasi Konoha yang begini, bagi Boruto itu sudah cukup. Lalu Kawaki menanyakan tentang Momoshiki pada Boruto. Boruto menjelaskan bahwa setelah Boruto keluar dari desa, Boruto dan Sasuke bertarung melawan Kode, dan Boruto menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Boruto merasakan sesuatu yang mirip dengan sensasi saat Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, dan sejak saat itu, Boruto tidak pernah menggunakan karmanya lagi. Kawaki tidak mengerti dan bertanya lagi pada Boruto, apakah Boruto sudah tahu apa penyebabnya? Boruto menjawab bahwa kemungkinan Momoshiki muncul itu ketika Boruto mengaktifkan karmanya. Karena selama 3 tahun ini Momoshiki diam saja. Setelah itu Boruto mengalihkan pembicaraan dengan berkata pada Kawaki bahwa Boruto membutuhkan bantuan Kawaki karena para manusia pohon dewa itu tidak bisa ditangani dengan cara yang biasa, terutama Jura. Boruto tidak bisa mengatasinya sendiri. Saat ini mengatasi para manusia pohon dewa itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, bunuhlah Boruto tanpa ragu jika Boruto bertindak di luar kendali. Lalu Boruto menyuruh Kawaki untuk jadi lebih kuat lagi dan berkata pada Kawaki bahwa harusnya Kawaki bebaskan Naruto dari segelnya lalu memintanya untuk melatih Kawaki. Sayangnya itu bukan opsi yang bagus untuk saat ini. Kemudian Boruto memberitahu fakta pada Kawaki bahwa Amado menyembunyikan kekuatan Kawaki sebenarnya dengan memasang limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasi Kawaki hingga melampaui batas. Ternyata pembicaraan Boruto itu dilihat oleh Amado lewat matanya Kawaki. Amado bingung dari mana Boruto mendapatkan informasi itu. Lalu Amado teringat katak yang ditangkap oleh Kawaki dan berasumsi jika Kashinkoji masih hidup. Meskipun Kashinkoji masih hidup, Amado berpikir apa sih tujuan sebenarnya dari Kashinkoji ini. Kembali lagi ke Boruto yang menjelaskan pada Kawaki bahwa Amado memerlukan karma Kawaki demi tujuannya sendiri. Lalu Boruto pergi dan berniat pergi sambil berkata pada Kawaki bahwa jika Kawaki pikir Boruto bohong, lebih baik Kawaki tanyakan langsung pada Amado. Sebelum Boruto pergi, Kawaki berkata bahwa pemikiran Kawaki tidak akan pernah berubah. Otsutsuki memang kejahatan yang harus dimusnahkan hingga tak seorang pun yang tersisa, termasuk Boruto dan dirinya. Untuk memulainya, pertama-tama para manusia pohon dewa itu harus dihabisi terlebih dahulu. Dan untuk itu Kawaki akan menggunakan segala cara meski harus bekerja sama dengan Boruto kembali. Dan chapter pun ditutup dengan Boruto yang bilang pada Kawaki bahwa jangan sampai jadi penghambat jalan Boruto. Oke guys, gimana nih chapter kali ini? Cukup agak lumayan panjang dan mengasik
lanjutkan ya obrolan yang ada di chapter ini. Oke, yang pembahasannya yang pertama itu adalah sudah terjawab mengapa Momoshiki tidak muncul selama ini ya. Itu karena Boruto kan di chapter ini bilang bahwa dia dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu pertama kalinya dia menggunakan karma itu dia merasakan sensasinya ketika tubuhnya diambil alih oleh si Momoshiki ini. Jadi Boruto itu berasumsi si Momoshiki ini muncul ketika karmanya aktif ya. Makanya itu Boruto tidak mengaktifkan karma selama 3 tahun ini, tidak bergantungan pada karma gitu. Jadi kalau karmanya nggak aktif, Momoshiki nggak bakal muncul begitu ya. Jadi selama time skip ini kita lihat kenapa Momoshiki itu nggak ada ya, karena Boruto tidak menggunakan karmanya sekalipun gitu ya. Nah untuk yang kedua itu gue pengen bahas. Jadi di sini sudah fix ya kalau Amado itu udah tahu bahwa Boruto dan Kawaki itu posisinya tertukar. Ini bisa dilihat di chapter ini bahwa si Amado itu bisa ngelihat pembicaraan Boruto itu lewat matanya Kawaki ya. Jadi si Kawaki ini dia tuh udah diubah sepenuhnya, enggak sepenuhnya. Jadi si Kawaki ini udah diubah jadi setengah cyborg gitu kan, seperti Kashin Koji dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi dia menanamkan karmanya lagi sekalian mengubahnya menjadi setengah cyborg gitu ya. Jadi matanya itu bisa dilihat dari komputer gitu ya. Jadi udah fix banget kalau Amado udah tahu ya kalau Amado ini sudah terpengaruh sama jutsunya si Eida ya, yang membuat Boruto dan Kawaki itu bertukar posisi ya, seperti itulah. Dan ya mungkin gue juga bingung mau bahas apa lagi. Mungkin kayaknya itu aja ya untuk chapter kali ini sih, yang bisa gue bahas itu aja. Dan ya mungkin cukup sekian aja untuk episode kali ini, video kali ini. Jika kalian suka bisa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu channel ini. Oke lah, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.